sekolah minggu. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Walaupun cuacanya hujan, tapi kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Walaupun hujan, enaknya bobo, tapi kita tetap semangat ya puji nama Tuhan. Mari kita mau memuji nama Tuhan, mars sekolah minggu. Kita memuji Tuhan dengan gembira. Memulai ibadah kita hari ini, sikapnya yang baik. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, berkesempatan yang indah. Tuhan pertemukan kami dengan keadaan sehat dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Google Meet. Kami berdoa Bapa untuk sinyal yang ada, cuaca yang ada, kiranya Bapa Engkau menguduskan dan menyucikan sehingga kami boleh benar-benar bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Berkati nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Rika, juga Kau boleh memberkati Kak Rika supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar tidaklah terbuang sia-sia dan boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi lagi. Kita satu minggu ini kita berjalan bersama Yesus. Ada sedihnya, ada susahnya, mungkin dalam seminggu yang kemarin ada yang sakit. Tapi kita percaya ya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Semua tepuk tangan di rumah penuh sukacita. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus.
jalan serta Yesus, jalan tentangnya setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. suka jalan dalam suka jalan dalam duka jalan bertanya Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. selamanya. Benar nggak sih? Jalan sama Yesus pasti senang? Pasti dong. Walaupun kita diejek sama kawan, kita nggak boleh sedih loh. Kita harus tetap senyum terus. Karena kita tahu Tuhan itu ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap tersenyum. Karena kita anak Tuhan. Ada lagu begini, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Nah, kita nggak boleh sedih. Walaupun dialog-alog, ih kamu hidungnya jelek, kita nggak boleh marah. Kita anak Tuhan, kita anak yang sangat istimewa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan ini. Dalam suka duka kita tetap tersenyum. Di alam dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Sekali lagi, dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Di alam dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Lagu ini bilang, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Punya diganti nama kita, misalnya nama kakak nih Dina. Dalam suka duka bukan dalam suka duka Dina tetap tersenyum. Nah, nanti di sini ada Fania, ada Nada, ada Candy, ada Nia dan Jati, ada Mauren, ada Joshua, ada Jesslyn, ada Vino, Vianka, ada siapa lagi nih? Ada banyak ya kawan-kawannya, ada Fania, ada Chelsea. Nanti ketika bilang ku, sebut namanya. Kita berjanji, kita tuh harus selalu senyum. Bisa ya? Sebut namanya, ingat. Dalam suka duka dinakan tetap tersenyum. Di alam dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Sekali lagi, dalam suka duka Dina tetap tersenyum. Di alam Dina tetap tersenyum. Karena Dina tahu Tuhan Dina yang sertaku. Apapun terjadi Dina tetap tersenyum. Iya, senyum manis buat Tuhan Yesus. Saya persilahkan Kak Rika. Terima kasih Kak Dina. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, buat kami, ajari kami, sehingga kami mengerti cerita yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelumnya kita mau buka Alkitab kita sesuai dengan tema kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat
51 sampai dengan 60. Nanti kakak mau minta bantuan teman-teman yang ada di sini untuk baca ya, satu ayat. Coba kakak cek dulu siapa aja ya. Kakak baca ayat pertama. Fianka baca ayat kedua. Lalu Sopran baca ayat ketiga. Baca ayat 53. Simponi, Ya, mau. simponi. Oh, Simponi ya, Simponi. Maaf ya, Simponi baca ayat 53. Kakak ulangin ya, kakak baca ayat 51. Lalu Fianka 52. Simponi 53. Mauren 54. Nada 55. Terus ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 8. Ayat 8. Terus Nathan baca ayat 56. Ayat 57 dibaca Candy. Ayat 58 dibaca Fania. 59 dibaca oleh Sena. Dan ayat ke-60 kakak minta Paula yang baca ya. Oke, semuanya sudah? Sudah ketemu? Sudah dibuka kitabnya? Belum ketemu, Kak. Oke, kakak tunggu. Yang belum ketemu. Mbak Rika, Ya, Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 sampai 60. Oke, tadi udah kakak sebutin ya. Ingat ya tadi siapa yang baca ayat 52, 53, 54. Oke, sudah ketemu semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kakak baca ya ayat 51. Hah? Sudah, Jesslyn Bu. belum? Oh, Jesslyn belum ketemu. Oke. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, kita baca ya ayat 51 kakak yang baca. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Fianka. Ya, pasca dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang yang benar. Sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Ayat 53. Kak, ini yang mana sih, Kak? Oh, saya nggak ketemu. Kisah Para Rasul. Ini Pasal udah 7. ayatnya ke-7, tapi saya malah beda. Oh, kok bisa beda? Ayat 51, benar. Sekarang ayat 53. Oke, ayat 53 tadi siapa? Simponi kayaknya. Iya, Simponi, betul. Ya, silakan Simponi. Ayat berapa? 53. Berapa ya? 53 tadi. Silakan Simponi. Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Ya udah kalau gitu Cesi dulu. Udah ketemu Cesi?
Cesi ketemu Cesi? Enggak. Oh ya Cesi. Kalau gitu Nathan dulu boleh Nathan. Kisah Yang para rasul Ayat 53. yang mana? ayat Ayat 53. Yang kamu sampai menurutinya. Iya, betul. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Oke. Ayat 54. Aku Bu, Iya, Auren silakan. ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menangkapnya dengan gertakan gigi. Oke, ayat 55. Ayat 55. Candy. Bukan Candy. Siapa, Bu? Si Nada. Oh ya, Nada dulu ya, Nada. Habis Nada baru Candy. Oh iya, tadi urutannya gitu. Penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit terus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nada. Udah. Oh iya, tadi Nada yang baca. Iya, tadi sekarang Candy. Oke. Harusnya Candy, berarti sekarang Candy. Silakan Candy. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Tadi harusnya siapa? Cesi Nathan aja, ya? Cesi. Oh ya, Cesi. Silakan Maka Cesi 57. berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Oke, 58. Tadi Fania harusnya. Berarti ini si Lita tuh, dia siapa namanya? Simponi Oh, Simponi 58. berarti. Ya, Simponi Kami tadi nggak 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melentarnya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang Fania. Lala ya. Sana dulu, baru Lala. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, Lala. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Oke, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang rasul yang bernama Stefanus. Adik-adik tahu nggak sih Stefanus itu siapa? Kak Vita boleh ditampilin gambarnya? Kak Vita boleh ditampilin gambarnya? Nah, adik-adik, Stefanus ini merupakan seorang nabi, ya, seorang rasul
yang sangat cinta sama Tuhan Yesus. Sangat cinta dengan imannya, sangat kuat di dalam Tuhan. Nah, di cerita yang kita baca hari ini, kalau gambarnya sudah muncul nanti, Kak Vita ya, boleh dikeluarin gambarnya. Jadi, di sini ada gambar seorang laki-laki yang berlutut, yang menggunakan jubah putih, ya. Laki-laki yang berlutut menggunakan jubah putih, ini adalah si Stefanus. Ya. Stefanus ini adalah murid dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, orang-orang itu melempari dia dengan batu-batu yang besar. Kenapa mereka benci dengan Stefanus? Kenapa sih mereka itu marah sama Stefanus? Sehingga mereka mau melempari dia dengan batu. Ya. Nah, ternyata Stefanus ini adalah murid Tuhan yang diberikan hikmat yang luar biasa, diberikan kepandaian, diberikan diberikan hikmat untuk dapat mengadakan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak suka orang-orang yang pada saat itu seperti pemuka-pemuka agama itu tidak suka dengan apa yang dikerjakan, dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Karena itu, mereka mencoba untuk mengajak Stefanus ini beradu, diajak bertengkar, ya, diajak berantem si Stefanus ini. Tentang kebenaran yang diajarkan oleh Stefanus. Jadi dia tuh nggak orang-orang yang banyak ingat hal-hal yang menyesatkan, mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Akibatnya, karena Stefanus ini sudah membuktikan orang-orang ini tidak benar, jadi orang-orang ini tambah marah lagi sama Stefanus. Makanya dia coba menangkap si Stefanus. Stefanus ditangkap, dia diusir dari kota itu. Lalu dia juga menghasut, dia juga ngomong sama orang lain kalau Stefanus ini tidak baik. Lalu saat Stefanus dibawa ke khotbah yang bagus, yang sumbernya dari Alkitab. Dia menceritakan bagaimana orang-orang jahat membenci nabi-nabi sebelum adanya Tuhan Yesus. Orang-orang yang memberitakan tentang kabar selamat dibenci saat itu. Dia menceritakan tentang itu. Lalu Stefanus berkata, kalian ini saat ini sama seperti orang-orang yang itu. Sama membunuh, kalau kamu membunuh hamba Allah atau kamu membunuh murid-muridnya Tuhan Yesus, kamu itu sama aja tidak menaati hukum yang dibuat oleh Allah. Dengan gitu, pemimpin agama yang ada saat itu, dia tuh jadi tambah marah, tambah murka. Dia sampai menggigil saking marahnya. Kemudian, saat Stefanus sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia menengok ke atas, dia menengok ke langit. Nah, pada saat dia menengok ke langit, dia melihat ada Tuhan Yesus yang berdiri di sana, duduk di sebelah kanan Allah di surga. Terus orang-orang yang mendengar ini nggak mau percaya, adik-adik. Dia tutup telinganya. Dia nggak mau dengar apa yang dikatakan sama Stefanus. Stefanus ditangkap, diseret untuk dibawa keluar dari kota itu.
Lalu di situ mereka menandakan, kalau orang dulu bajunya kan ada berlapis-lapis ya, baju luarnya itu dilepaskan sama dia. Lalu diberikan kepada salah seorang yang bernama Saulus untuk dijaga bajunya itu. Lalu setelah itu, karena orang-orang ini sudah dihasut dan menjadi murka, dia mulai dilempari dengan batu. Ya, batu yang dilemparin ke Stefanus bukan batu yang kecil adik-adik. Coba boleh digambar. Batunya besar. Ya, dia dilempar sama batu. Dia panggil orang-orang ini, manggil lagi orang yang banyak untuk melempari Stefanus dengan batu. Kemudian, berapa orang itu yang melempari dengan batu, terus dia melempari dengan batu. Saat dilempar dengan batu, pasti rasanya sakit dong. Kita misalnya dilempar sama sesuatu yang lebih ringan aja sakit, apalagi dengan batu yang keras. Tapi Stefanus ini ternyata dia nggak marah adik-adik sama orang-orang yang melemparinya dengan batu. Dia malah berdoa untuk orang-orang ini. Seperti yang adik-adik lihat ya, yang digambar, dia berdoa sama Tuhan. Doanya dia bilang gini, Tuhan, Allah, janganlah Engkau menghukum mereka karena kejahatan ini. Jangan hukum mereka karena mereka melempari aku dengan batu. Aku tahu Tuhan, beberapa dari orang-orang ini tuh sebenarnya ditipu. Ampuni mereka Tuhan. Lalu setelah selesai berdoa, Stefanus ini meninggal. Nah, adik-adik, Stefanus meninggal saat dia memberitakan kebenaran, saat dia memberitakan tentang Injil Tuhan. Tantangan kita saat ini mungkin gak kayak Stefanus. Kita memberitakan firman Tuhan saat ini mungkin lebih mudah. Gak kayak dulu, begitu memberitakan firman Tuhan, salah dikit gak terima langsung dilempar batu. Tapi yang mau kakak tekankan di sini, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan tidak diterima sekalipun, yang dilakukan Stefanus apa? Stefanus tetap memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Hebatnya lagi, dia itu tidak membenci atau tidak mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang sudah menyakiti dia. Sekarang kakak tanya, jika ada orang yang berbuat jahat sama adik-adik, apakah yang terfikir di dalam benak adik-adik? Apakah adik-adik akan langsung membalasnya atau adik-adik mendoakan dia supaya mereka boleh ditegur oleh Tuhan sehingga mereka itu ingat kalau apa yang dilakukan itu sebenarnya menyakiti hati orang lain. Coba kakak mau tanya, kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan ada yang menyakiti kita, hal yang seharusnya kita lakukan apa? Tersenyum. Iya, tetap tersenyum. Terus apa lagi? Memaafkan dia. Iya, kita memaafkan dia. Apalagi? Berdoa. Iya, kita mendoakan mereka dan banyak hal ya. Jadi adik-adik, kalau kita menasehati, betul. Jadi adik-adik, kita itu tinggal di tempat yang bermacam-macam. Macam-macam suku, macam-macam budaya, macam-macam agama ada di sekitar kita. Tapi kita diajari oleh Tuhan supaya kita itu tidak menyakiti orang lain. Tapi kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan
kabar keselamatan kepada semua orang. Caranya gimana? Caranya itu ya itu tadi, saat ada yang menyakiti kita nggak membalasnya. Kita doakan, kita nasihati, kita tetap tersenyum, walaupun dia marah sama kita, tetap aja kita senyumin, ya. Kita mau belajar dari Stefanus. Kita mau baik hati kepada semua orang, bahkan untuk kepada semua orang yang kejam sama kita. Kita mau memberitakan firman Tuhan sama siapa aja yang kita temui. Meskipun meskipun orang-orang itu nggak ramah sama kita, tapi kita tetap mau memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Kita mau meniru apa yang menjadi teladan dari Stefanus hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Stefanus untuk tetap setia dan taat. Ya, kalau Stefanus dia bisa taat sampai dia mati. Nah, ayat hafalan hari ini adik-adik terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 14a. Ya, ini pendek. Jadi adik-adik, kakak berharap adik-adik bisa menghafalnya, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 14a. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia, ya. Cuma sampai segitu. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Itu ayat hafalan kita pada minggu ini. Jadi meskipun kita memberitakan, jadi jangan ragu ya untuk menyatakan sesuatu yang benar, menyatakan tentang kebenaran, apapun itu. Kita belajar dari Stefanus, dia itu menceritakan tentang kebenaran dengan baik. Oke adik-adik, jadi ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 14a. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Iya. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak bahagia. Kita pasti bahagia. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menaati, boleh mengikuti teladan yang diberikan Stefanus, memberitakan kebenaran dalam segala macam situasi. Kami juga tidak mengungkit, membalas kesalahan orang lain kepada kami, tapi kami mau belajar juga untuk mendoakan, kami mau belajar juga untuk memaafkan, untuk tetap tersenyum dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Kak Dina. Terima kasih Kak Rika, firman Tuhannya sangat menguatkan sekali. Kita bisa belajar hari ini dari Stefanus. Wah, walaupun dia dibunuh, dipukuli dengan batu, tapi dia tetap bersuka cita hatinya. Wah, hebat ya, dia punya Tuhan Yesus yang luar biasa Kak Rika ya. Ya, kita harus contoh itu. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang terjadi di lingkungan kita yang tidak mengenakan, kita percaya kalau kita ini adalah anak Tuhan, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Ya karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan punya janji, ketika kita nanti sudah dipanggil Tuhan kayak Stefanus, ada surga di sana. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Ada lagu yang buat kita sukacita, yang menguatkan Tuhan. Maka buat kita percaya sama Tuhan, kita mau pujikan oh sukacitaku.
Sekali lagi ya. Ingat ya, hari ini teman-teman ini tentang Stefanus, gitu. Kita diejek, diolok, ada orang nggak suka sama kita percaya kalau kita ini adalah milik Tuhan. Ingat itu ya. Dalam seminggu ini kita mau praktekkan bagaimana kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan mentaati apa yang sudah dilakukan sama orang yang dulu sayang sama Tuhan Yesus, yaitu Stefanus. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita dengan sikap yang baik semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita memujikan Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Tetap semangat. Anak Tuhan Yesus yang hebat. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Udah banyak keluar belum? Udah.